Langkah-langkahnya gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah kita, Tekno SMK 2. Langkah-langkahnya gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah kita, Tekno SMK 2. Tekno, bravo! Tekno, bravo! Apel pagi, siap, laksanakan. Dilaksanakan. Baik. Program kita apel pagi, Sabtu dan Rabu pagi. Apakah kami dan dari bawah aksen dari 2019 ini bertanggung jawab untuk makan siang, goyong dan utara. Selebihnya ke-16-nya siap nanti jam 1:30, sholat dulu, makan. Bisa dipahami? Bisa! Bisa dilaksanakan? Bisa! Baik, untuk apel pagi hari Rabu kita cukupkan sampai di sini. Setelah nanti dibubarkan, langsung masuk ke kelas untuk melaksanakan PBM. Bisa dilaksanakan? Bisa! Lakukan, bisa dibubarkan. Gerakan pramuka secara keseluruhan dan secara nasional kita lihat kan satu kegiatan yang sangat bagus dan sangat ya. Kemudian ini perlu kita tumbuh kembangkan di peserta didik kita karena ini dalam bentuk karakter. Ini sangat penting sekali dan tentunya kita berharap ini akan terus kita bina semampu kita sehingga kegiatan ini lebih maksimal. Masalah pramuka atau gugus depan di SMK 2 saya lihat sangat bagus dan sangat luar biasa sekali, terutama kemauan membina dan kemauan dari anak-anak kita untuk ikut berlatih, dan dengan itu kita melihat prestasi khusus untuk Kota Solo, prestasi kita luar biasa. Beberapa kali kita mendapatkan juara 1. Kemudian tentunya terima kasih saya sampaikan kepada pembina, kepada anak-anak yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan ini tentu harus kita dorong ke depan bagaimana kita di sekolah ini lebih baik. 1, 2, 3. Langkah-langkahnya gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah kita, Tekno SMK 2. Langkah-langkahnya gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah kita, Tekno SMK 2. Langkah-langkahnya gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah kita, Tekno SMK 2. Siapa kita? Tekno! Siapa kita? Tekno! Kalau kita lihat sebetulnya usaha yang telah dilakukan
dari Pembina Pramuka sejauh ini menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan ketimbang sebelum ini, karena beberapa tahun belakangan alhamdulillah Pramuka cukup berjalan sebagaimana apa adanya, sebagaimana yang kita telah programkan, sebagaimana yang kita inginkan. Sebetulnya di mana-mana sekolah untuk peminat kegiatan kepramukaan itu saya pikir sama saja program dari sekolah untuk bisa menarik anak ke dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan itu. Kalau seandainya semakin giat pembina pramuka, baik itu di lingkungan kesiswaan itu ke bawah, semakin banyak siswa yang mengikuti kegiatan pramuka itu secara aktif dan semakin baik. Namun kalau seandainya stagnasinya semakin tinggi, maka peminat pramuka itu juga semakin rendah. Dan itu ditunjukkan dari belakangan ini di SMK 2 Kota Solo cukup menggembirakan, karena saking giatnya peminat pramuka kita telah meraih beberapa prestasi kepramukaan, mulai dari tingkat Kota Solo sampai bahkan untuk utusan-utusan Kota Solo keluar itu kita selalu memberikan kontribusi, contohnya untuk nasional. Cara pendidikan karakter sebetulnya sangat berkorelasi sebetulnya. Kalau watak anak yang mengikuti kegiatan kepramukaan itu, karena kepramukaan itu kan merupakan pendidikan karakter yang disiplin, tangguh, bulat dan sebagainya itu. Maka dengan mengikuti kegiatan kepramukaan, secara karakter anak pramuka itu jauh lebih baik ketimbang anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan itu. Jelas dan terang sekali bahwa ini memang program nasional untuk peningkatan pendidikan karakter, mengimplementasikannya dalam pendidikan di sekolah. Sebetulnya kan sekarang sudah diwajibkan pramuka itu menjadi kurikulum, artinya semacam kurikulum ekstrakurikuler yang wajib di sekolah. Pramuka itu akan sangat membantu dalam rangka pembentukan, apalagi dalam era sekarang ini kan namanya revolusi mental. Jadi terlihat sekali perbedaan yang sangat signifikan antara siswa yang tidak mengikuti pramuka itu dengan yang mengikuti pramuka itu. Terbukti dengan pengurus OSIS kita di sekolah ini adalah rata-rata semuanya, hampir katakan semuanya anak pramuka. Kemudian anak-anak yang aktif momennya di bidang olahraga rata-rata juga anak-anak pramuka. Kemudian anak-anak yang untuk mengikuti lomba kompetisi siswa dalam tingkat-tingkat yang lebih baik, contohnya tingkat nasional, momennya sampai daripada tingkat Kota Solo sampai kepada tingkat provinsi baik tingkat nasional, itu rata-rata juga anak pramuka. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya semakin aktif anak itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, wataknya semakin terbentuk, karakternya semakin terbentuk, kemudian kompetensi juga akan semakin baik. Kalau pramuka di SMK 2 selama ini yang saya lihat itu cukup bagus, kegiatannya cukup rutin, pokoknya giat lah pramuka di SMK 2. Harapannya ya kita berharap untuk kegiatan pramuka di SMK 2 tetap berjalan dengan lancar, dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih dilihat lagi oleh di Kota Solo. Kemudian dari segi kualitas anak-anak kita yang ikut pramuka, terutama untuk jurusan gambar, itu sedapat mungkin disiplin yang mereka dapatkan di pramuka agar mereka tingkatkan di gambar, karena kesinambungan antara pramuka dengan gambar itu lebih bagus. Di gambar juga menginginkan disiplin yang lebih, di pramuka juga. Kalau mereka terapkan kedua-duanya, hasil anak kita akan jauh lebih bagus. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Jangan takut menjadi Indonesia. Jangan
Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk menjaga budaya bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Jangan pernah takut untuk menjadi Indonesia. Jangan pernah takut untuk menjadi Indonesia. Majulah terus. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka Raja Muda Karana, Raja Muda Karana made in Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Jangan pernah takut untuk menjadi Indonesia. Jangan pernah takut untuk menjadi Indonesia. Majulah terus. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kami anak pramuka asli Indonesia. Ini lagu pramuka made in Indonesia. Kami anak pramuka. Akreditasi gugus depan
dan juga untuk kelengkapan struktur gugus depan, maka musyawarah gugus depan telah menetapkan kepengurusan gugus depan untuk 3 tahun ke depan dan juga program-program kerjanya. Sementara Ambalan sebagai wadah pembinaan bagi pramuka penegak juga mempunyai musyawarah Ambalan yang setiap tahunnya dilaksanakan, di mana di musyawarah Ambalan itu dibentuk atau dipilih Dewan Ambalan untuk masa bakti 1 tahun berikutnya dan laporan pertanggungjawaban Dewan Ambalan masa bakti 1 tahun sebelumnya. Dan itu sudah dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Dalam pembahasan di musyawarah Ambalan terjadi beberapa kali perbaikan atau revisi, terutama di adat Ambalan sebagai peraturan atau aturan yang mengatur kehidupan anggota di Ambalan, sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan pola pembinaan mekanisme pramuka penegak Pandega. Ambalan selaku wadah pembina, termasuk sebagai wadah pembinaan, mempunyai prosedural tertentu atau mekanisme untuk menjadi seorang anggota Ambalan, di mana di adat Ambalan telah diatur bahwa yang menjadi anggota Ambalan adalah siswa SMK Negeri 2 Solo yang berminat terhadap gerakan pramuka dan menyatakan diri secara sukarela bergabung dengan Ambalan Teknisi Hoge School, atau yang lebih dikenal Teknisi Hoge School sendiri adalah artian dari sekolah menengah kejuruan dalam bahasa Belanda. Ide awalnya tekno ini diambil dulu berawal iseng-iseng bercanda ketika satu hari belajar sejarah tentang pendidikan dan pengajaran masa kolonial. Nah, karena Gudep 02590260 ini berpangkalan di SMK Negeri 2 Solo yang notabene adalah rumpun dari teknologi rekayasa, maka untuk Kota Solo ini merupakan sekolah tertua, sekolah teknik tertua. Maka sangat tepat waktu itu dipilih nama Teknisi Hoge School, sekolah menengah teknik yang di zaman Belanda itu juga merupakan sekolah teknik pertama. Dalam perjalanannya, sesuai pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak itu sendiri, nah, seorang tamu Ambalan yang telah menyatakan diri menjadi anggota Ambalan harus melewati masa sebagai tamu Ambalan, di mana tamu Ambalan ini dihitung sejak si tamu menyatakan diri bergabung sampai 3 bulan paling lambat mengikuti latihan di Ambalan. Setelah itu nanti tamu Ambalan akan diterima menjadi anggota Ambalan dengan melewati gerbang Ambalan pada upacara pembukaan latihan atau penutupan latihan. Selama masa menjadi tamu Ambalan, si calon anggota Ambalan ini berhak mengikuti kegiatan-kegiatan di Ambalan, mengikuti kehidupan di Ambalan sesuai dengan adat Ambalan. Setelah masa penerimaan tamu Ambalan, naik pada tingkat menjadi anggota Ambalan dan statusnya berubah menjadi calon penegak, pramuka penegak, di mana si calon anggota pramuka penegak ini akan didampingi oleh 1 atau 2 orang pramuka penegak selama masa mengisi SKU penegak bantaranya. Setelah melewati masa menjadi calon penegak bantara lebih kurang 6 bulan, atau sampai si calon penegak bisa menyelesaikan ke-23 poin SKU-nya,
maka si calon penegak diusulkan oleh Dewan Ambalan kepada pembina untuk dilantik menjadi penegak bantara. Nah, melewati masa tabu, masa renungan, biasanya bagi kebiasaan gugus tupan atau ambalan, pelantikan itu selalu dibentukkan dalam sebuah perkemahan. Tapi di Tekno, pelantikan itu tidak identik dengan perkemahan atau persami, di mana pelantikan itu tetap diadakan dalam upacara pembukaan latihan atau penutupan latihan. Hanya pada kegiatan malam renungan penegak itu yang diadakan perkemahan, dan bisa pelantikan ini terjadi dalam 1 tahun itu berkali-kali sesuai dengan kesanggupan dan kesiapan calon penegak dalam mengisi SKU-nya. Jadi tidak ada dalam artian pelantikan yang secara global atau berjamaah. Setelah si calon penegak dilantik secara gugus depan oleh pembina menjadi penegak bantara, maka si calon penegak nanti diberi kesempatan untuk mengikuti masa magang atau mengembangkan diri di gugus depan penggalang atau siaga yang terdekat dengan ambalan. Untuk tahun kemarin 17 penegak bantara dari Gudep Tekno magang di pangkalan Gudep SMP Negeri 3 Kota Solo, dan beberapa dari mereka berhasil mendapatkan atau memenuhi syarat kecakapan khususnya dalam hal menjadi pamong di pangkalan penggalang. Di Ambalan Tekno, kegiatan yang dilaksanakan selain merupakan pengewajantahan dari penjabaran di Polbin TD, juga sesuai dengan program kerja yang sudah disusun oleh Dewan Ambalan dan anggota Ambalan. Kegiatan-kegiatan latihan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat sehabis sholat zuhur atau jam 14.00, karena salah satu uniknya sekolah di SMK Negeri 2 Solo ini, jadwal belajar yang tidak pernah bisa disamakan mulai dan berakhirnya, sehingga satu-satunya jadwal yang bisa dipenuhi itu hari Jumat, karena hari Sabtu dan Minggu itu hampir jarang diadakan kegiatan, karena rata-rata siswa SMK Negeri 2 Solo ini kebanyakan tidak berdomisili di Kota Solo. Jadi kesempatan hari Sabtu dan Minggu itu untuk pulang kampung. Meskipun demikian, untuk Tekno tetap mengagendakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di hari Minggu sesuai dengan kesepakatan anggota. Kegiatan yang merujuk pada kegiatan kepramukaan dan teknik kepramukaan. Kita selalu menyelingi beberapa materi-materi sehingga tidak menimbulkan suasana jenuh dan bosan untuk latihan di gugus depan. Dalam program Dewan Ambalan itu tetap ada 1 kali 2 bulan untuk kegiatan di alam terbuka, seperti adanya kegiatan susur sungai, terus juga pernah ada semacam widya wisata ke penangkaran penyu di pusat penangkaran penyu UPT perikanan milik Pemda Kota Pariaman, dan di mana kita berkesempatan melihat
penyu ditangkarkan sampai kita juga bisa melepaskan anak-anak penyu ke laut gitu. Di samping memang untuk bisa refreshing dan juga menambah pengetahuan. Salah satu dari kegiatan alam terbuka yang kemarin untuk menutup kegiatan semester genap untuk 2 tahun pelajaran 2013-2014, 27 orang anggota tekno dan pembina berhasil sampai di puncak Gunung Talang dalam kegiatan trekking Gunung Talang 2014. Selain itu kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba di antar sangga seperti lomba memasak dan lomba keterampilan kepramukaan seperti tali temali dan PBB. Semua kegiatan dipusatkan di lingkungan SMK Negeri 2 Solo, di mana sebagai posko kita atau sekretariat kita dinamakan Sanggar Bakti Ambalan Tekno. Di sanggar inilah seluruh urat nadi kehidupan Ambalan ada. Sebuah organisasi itu berjalan dan berhasilnya kuncinya di administrasi. Nah, di Ambalan Tekno, di sanggar ini semua administrasi terangkum, terinventaris dan terorganisir, mulai dari secara administrasi buku-buku, buku induk, terus sampai ke buku-buku kegiatan. Hampir seluruh perjalanan hidup Ambalan Tekno ini terarsipkan di dalam sanggar yang buat seluruh anggota Ambalan Tekno. Sanggar ini tidak hanya menjadi posko atau sekretariat, tapi sudah hampir dikatakan sebagai rumah kedua, karena apapun kegiatan selama di sekolah, di luar sekolah itu dimanfaatkan adanya sanggar. Di sela-sela PBN, tempat mengerjakan tugas, tempat berdiskusi, berkumpul, uniknya tempat berganti baju praktek, menitipkan barang-barang, malah tempat membuat tugas PR, tempat bermain, ya, dengan fasilitas kita yang kita miliki sekarang, walaupun itu jauh dari lengkap dan sempurna, tapi dengan apa adanya yang kita miliki, kita manfaatkan, ditata, dirapihkan, sehingga membuat suasana di dalam sanggar itu nyaman, di mana di dalam sanggar dibikinkan jadwal piket harian. Nah, di salah satu tugas piket itu yang paling unik adalah piket memasak. Jadi sanggar itu di standby-kan, biasanya kalau yang belajar sampai sore, atau ada janji latihan yang sore, itu diadakan kegiatan masak-masak, makan bersama, setelah itu baru berkegiatan. Meskipun anggota Ambalan Tekno ini mayoritas putra, walaupun ada anggota putrinya, tapi yang putra tidak pernah merasa menjaga, membersihkan sanggar itu adalah pekerjaan putri, tapi semua melakukan dengan senang hati karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada yang merasa canggung, sebagaimana halnya di rumah. Gerakan Pramuka Pelajar Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia.
Gerak